wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hadrati ashabil kiram, la hadrati aimatil musyahidin, wala hadrati jami' awlaillahi ta'ala min masyarikal adilla magharibiha, wa nakhususatul hadrati sya'bi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandari, wala hadrati sya'al imam al-habib Sayyid Abdullah bin al-Husain bin Zahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wa sana ilayna wa lidabil huquqi alayna wa lijamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. Ya kalau kita lanjut halaman 147. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Wan najasatil hukmiyah, dan wajib menghilangkan najis hukmiyah. Apa yang dimaksud dengan najis hukmiyah? Wahia ma la tahussu, sesuatu yang tak dapat dirasakan. Ya, bisa jadi tidak dirasakan baunya, tidak nampak warnanya, enggak kelihatan zatnya, itu masuk dalam kategori najis hukmiyah. Kanuqtati baulin jaffa, seperti setetes kencing ya yang sudah kering. Jadi kemungkinan besar kalau orang tuh kencingnya, air kencingnya bening gitu tuh kan, ada orang yang kencingnya kuning, yang ada yang bening gitu ya. Ini ada orang memang dia sehat gitu sehingga banyak minum dan air kencingnya tuh bening begitu. Lalu ada satu tetes ya kecipretan ke tempat lain begitu, lalu kering. Itu bisa jadi baunya nggak ada. Warna, apalagi kayak tempat yang putih kayak begini nih ya kan, bisa jadi juga nggak kelihatan ya. Terus baunya ya juga nggak ada. Nah maka yang sedemikian itu sebenarnya masuk dalam kategori najis hukmiyah gitu. Cara menghilangkannya bagaimana? Bijaril ma'i, dengan cara mengalirkan air. Ai yakfi fiha jaryul ma'i alaiha, yaitu cukup pada najis hukmiyah mengalirkan air ya di atas najis tersebut. Ay ala mahalliha, yaitu pada tempat di mana najis itu berada. Ingat nih, kita kemungkinan besarnya harus paham baik-baik, airnya harus mengalir ya, sebaiknya itu airnya harus mengalir. Maka kalau tidak mengalir, bagaimana caranya? Nih kalau begini nih, kalau kita tebarin air, ya itu najisnya bukan malah makin sedikit, makin melebar jadinya. Yang tadinya cuma setetes kencing tadi katanya, terus kita tebarin air gitu supaya mengalir di atasnya. Wah makin banyak kalau begitu ya. Nah maka kalau ada najis di tempat yang seperti begini nih, maka diupayain ya ambil sesuatu yang
bisa mengangkat najis tersebut. Ya, sekarang misalnya yang paling gampang tisu dah ya, gitu ya. Ambil tisu, ya petel beberapa kali gitu, sehingga najis tersebut betul-betul memang udah nggak kelihatan, baunya nggak ada, zatnya tidak ada, warnanya sudah tidak ada. Nah, kemungkinan berikutnya adalah kita mengupayakan cari lap yang basah, yang memiliki beberapa permukaan, atau lapnya memang ada berapa biji begitu ya. Ini udah bersih dah nih ya, udah kayak begini nih, dimana najisnya udah keangkat tadi dengan tisu tadi tuh ya. Nah, ini lapan pertama, lap, jangan dipakai lagi nih ya, yang bagian sininya gitu, lap. Kalau dia punya dua permukaan, permukaannya keduanya pakai gitu ya. Udah dua permukaan, udah jangan dilap lagi di sini, cuci dulu ya, cuci, bersihin lagi, lap lagi, angkat lagi sampai betul-betul ya kita yakin bahwa sudah tidak ada lagi najis. Walaupun di situ mungkin tidak caranya mengalir air, tapi ya sudah terangkat, insya Allah seperti itu. Sebab kalau kita alirkan begitu, itu bukan malah ya hilang najisnya, tapi malah akan bertambah buyar banyak jadinya. Yang dimaksudkan kitab ini mungkin dialirkan di air, ini gampangnya tidak nih ya, benda ini terkena najis baik ainiyah maupun hukmiyah begitu, lalu bawa aja di atas keran ya kan, guyurin. Ini kalau diguyurin memang airnya nggak kemana-mana, udah ya, ininya aman, airnya jatuh ke tempat alirannya begitu ya. Baju, kain, apa segala macam yang bisa dipindahkan ke tempat air mengalir, nah itu silahkan ya, alirkan air di atas benda yang terkena najis gitu ya. Ya, tapi kalau lantai kayak begini nih ya, ada najis di situ, alirkan air ser ya, udah selebar-lebarnya najis semua tuh kalau begitu jadinya ya. Ini penting nih kita perhatikan ya, yang kayak begini-begini. Mungkin di rumah kita punya ya anak, ponakan, ya anak-anak kecil lainnya yang mungkin masih ya pipis di celana dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai ya ubin, tempat kita jalan, tempat kita mundar-mandir itu ada najis ya. Najisnya najis hukmiyah. Yang kayak begitu tuh kalau diguyur dengan air yang ditambahin wipol kali begitu ya, lah kan akhirnya yang muncul bau wanginya kalau begitu ya. Kencing anak kita misalnya, biar banyak juga, anggaplah segelas gini gitu misalnya, kering akhirnya, terus oleh kita, oleh pembantu, oleh istri dipel dengan cara menyampurkan air dengan wipol gitu, pewangi, wangi itu semuanya, tapi semuanya juga ikut menjadi najis gitu ya. Maka tadi caranya tuh ya, angkat dulu dengan alat yang bisa mengangkat najis tersebut, menyerap najis tersebut sampai betul-betul dirasakan tidak ada lagi nampak warna, bau, rasa. Nah, baru bersihkan beberapa kali ya dengan lap yang berbeda-beda boleh, atau satu lap tapi memiliki 2 atau 3 permukaan yang berbeda begitu ya. Wan najasatil kalbiyah min kalbin wal khinzirin wa furu'ihima, dan yang sejenis najis anjing ya. Menghilangkan najis anjing, min kalbin baik dari anjing, wa khinzirin atau babi, wa furu'ihima dan anak-anaknya ya, keturunannya. Sawaun fi dzalika jumlatuha, sama saja dalam hal menghilangkan najis kalbiyah tersebut secara menyeluruhnya ya, semua badannya dah tuh pokoknya, semua anggota badan anjing, babi dan sebagainya, atau secara terinci lu'abuha ya, air liurnya, wa'araquha dan keringatnya, wadamuha dan darahnya, wa ghairu dalika dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Bi ghasliha, dengan cara mencucinya,
walau bitahrikiha fil ma'il katsiri, sekalipun caranya dengan cara menggerak-gerakkan benda yang terkena najis tadi itu pada air yang banyak. Ar-raqidi, air banyak tapi tenang, boleh, atau yang mengalir juga tentu lebih baik lagi. Sab'an ay sab'a marratin, yaitu sebanyak 7 kali. Wa takfi, dan dianggap cukup, ya. Wa in ta'addadat, sekalipun berbilang-bilang. Aulaqaha najasatun ukhra, atau ya bertemu lagi dengan najis yang lain. Ihdahunna mamzujatun biturabi, salah satu di antara 7, ya, 7 basuhan tersebut, mamzujatun biturabi, dicampur dengan tanah. Bihaitu yatakaddaru bihil ma'u, di mana air campuran tersebut menjadi butek, ya, menjadi keruh. Wa yasilu, dan sampai biwasitatihi, dengan perantaraannya, ila jami'i ajza'il mahalli, kepada semua bagian-bagian tempat yang terkena najis. Kalau mencuci benda yang gampang diangkat, ya, itu lebih nyaman lah, ya. Baju ke benda-benda yang ada di rumah, perkakas misalnya, ya, apa sajalah yang bisa diangkat, nah itu bisa kita bawa ke tempat air, ya. Yang repot itu nih lantai, ini yang paling susah, ya. Yang paling susah itu adalah lantai. Ini kan 7 kali, ya, airnya itu disuruh ngalir masalahnya, ya. Masa iya kita bongkar nih, ya, mohon maaf nih, ya jangan sampai terjadi tiba-tiba aja nih pintu kebuka, anjing masuk, tiba-tiba diberak di situ, dia tidur di situ, kan pasti najis tuh, masalah itu begitu kan. Nah itu repot banget tuh yang kayak begitu, ya. Nah kalau benda-benda yang terangkat gampang, ya, ambil gampangnya 7 sendok air kali begitu, 7 gayung air, ya, 1 campur dengan tanah. Sebaiknya ini yang pertama nih, basuhan pertama nih, karena kan bercampur dengan tanah. Jadi usap dulu gitu benda-benda tersebut yang terkena najis anjing atau babi tadi. Wilayah-wilayah semua yang terkena najis, lalu guyurin tuh dengan yang terkena tanah tadi. Itu basuhan yang pertama yang paling baik itu. Jangan yang terakhir, yang ada tanahnya terakhir lagi, ya kan, ngebutak lagi nanti akibatnya, ya kan. Nah, udah yang pertama bercampur dengan tanah, guyur lagi tuh 6 kali lagi guyuran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang paling enak kalau benda itu bisa dibawa, itu cari air yang mengalir, ya, di kali, di sungai, di danau yang banyak airnya begitu, tinggal celep-celepin aja, dan itu udah nggak usah pakai nyampur pakai tanah lagi dah, ya. Debu atau lumpur yang ada di kali tersebut tuh tinggal aduk-aduk aja dah, ya kan, celebin udah 1, 2, 3 sampai 7, selesai udah. Yang penting di tempat terkena najis itu tuh zat najisnya sudah hilang gitu, ya, zat najisnya sudah hilang. kalau seandainya 7 kali udah dicoba tetapi zat bau, rasa, warna masih ada, itu dianggap belum satu tuh kalau begitu, ya. Jadi untuk najis mughallazah atau disebut dengan najasatul kalbiyah itu bersihin dulu, ya, bersihin dulu kotorannya atau darahnya atau liurnya atau apa saja yang keluar dari anjing dan babi tersebut, bersihin dulu zatnya, ya. Hilangkan dulu tuh najis secara zahirnya tuh, ya, warnanya, baunya, zatnya, sebagainya tuh hilangin dulu, baru dimulai 7 kali. Kalau ini nih udah bersih kayak gini nih, tadi udah kena najis babi ini namanya belum dicuci tapi baru dihilangkan najisnya, ya. Nah mulai dicuci ketika sudah bersih ininya nih dari najisnya tadi tuh, ya. Kalau ini yang kena najis babi ini udah bersih dari kotoran babi, dari liur babi, dari darah babi, apa aja pokoknya yang terkait dengan babi udah bersih, ya, baru mulai 1 dengan debu, ya, guyur. Nah, terus 6 lagi guyuran lagi gitu, ya. Tapi kalau udah dicoba pakai debu udah 7 kali, 6 lagi tambah, tapi masih nyata nih, ya,
Anggap kena darahnya misalnya tuh ya, darahnya masih ada tuh begitu, masih ada bekasnya, itu namanya satu pun belum tuh kalau begitu ya, satu pun belum. Makanya untuk najis mughallazah ya, itu harus dibuang apanya dulu, zatnya dulu dibersihin ya. Udah dibersihin zatnya, itu belum dianggap mencuci, tapi baru menghilangkan zat najisnya ya. Dilihat dari mana? Warnanya sudah hilang, baunya sudah hilang, rasanya sudah hilang kalau ada rasanya ya. Nah, udah bersih, baru basuhan pertama campur dengan debu, lalu basuhan ke-6 lainnya dah tuh terusin, baru dinilai bersih gitu ya. Tuh cara mencuci najasatul kalbiyah ya, atau najis mughallazah kalau kita bilang. Wala farqa bainar radbi wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan antara tanah yang basah dan yang lainnya. Wa yakfi, dan cukup ghubaru ramlin ya, debu yang apa namanya, ya pasir yang berdebu gitu. Afadahur Ramli, yang demikian itu dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Tapi alangkah baiknya betul-betul yang memang bentuknya adalah tanah ya, jangan pasir, karena pasir itu kan bentuknya batu dia. Jadi memang kenapa sih Allah dan Rasulnya tuh ngaturnya kayak begitu gitu, kita mungkin bisa duga nih, kemungkinan besarnya segala bentuk virus atau apapun makhluk hidup yang membahayakan yang ada pada liur babi, anjing dan sebagainya itu sangat memungkinkan matinya dengan tanah, itu begitu ya. Ada tuh sebabnya memang ya, virus ke atau apa kayak gitu, ada yang memang dia matinya harus dikenain tanah begitu. Kalau udah kena tanah mati dia, tapi kalau belum kena tanah memang belum mati. Nah, mungkin salah satu rahasia kenapa najis anjing dan najis babi itu harus kenain tanah, mungkin itu segala virus-virus dan makhluk-makhluk yang ada di dalam kotoran babi dan anggota babi dan anjing semuanya itu memang matinya, bersihnya itu hanya apabila dikenain tanah gitu. Jadi zat-zat enzim-enzim yang ada di tanah itulah yang mampu membunuhnya begitu ya. At-tahuri ya, dengan tanah yang suci. Fala yakfi najisun, maka tidak boleh tanah yang najis atau tidak cukup kalau menggunakan tanah yang najis. Wala musta'malun, dan juga tidak boleh tanah yang sudah dipakai buat membersihkan najis juga gitu. Jadi bekas nyuci anjing pakai tanah dipakai lagi, nah itu nggak boleh. Wala yakfi darrut turabi, dan tidak cukup dengan cara menaburkannya ya. Ditaburin nih misalnya nih, tadi kena najis anjing nih, taburin gitu kan, nah itu nggak bisa. Campur dulu dengan air, nah nanti ya mungkin perlu digosok-gosokkan kali gitu biar yakin bahwa benda ini tuh betul-betul menjadi bersih. Waladalkuhu, dan juga tidak menggosokkannya min ghairi ma'in, tanpa disertai dengan air. Jadi memang betul-betul harus dulu dicampur dengan air dulu, campur dengan air baru gosok-gosokin ke bendanya. Jangan debu-debunya masih debu begitu, tanahnya masih tanah digosokin, nah itu tidak sampai nanti ya. Bala budda minal ma'i, bahkan harus ya disertai dengan air. Wal ghaslatu al muzilatu lil aini, dan cuciannya itu harus menghilangkan zat ya, zat najis tersebut. Wa in ta'addadat, kalau seandainya berbilang sekalipun, fahiya wahidatun, itu dianggap atau baru dinilai satu, wa yukammilu sab'ah, dan harus disempurnakan dengan atau menjadi 7. Sekarang begini ya, ini terkena tai anjing, ilar anjing atau darah anjing ya, udah dibasuh 7 kali, pakai tanah juga udah,
pakai air juga udah 7 kali tuh ya kan, udah 7 kali tuh, salah satunya tadi tuh. Nah tapi pas dicium ya masih ada baunya, atau dilihat-lihat ternyata darahnya masih ada tuh ya, terselip-selip, mungkin karena ini menyerap kali begitu ya. Nah itu kalau begitu tuh sekalipun sudah berbilang-bilang basuhannya ya, tapi zatnya masih ada, itu tidak dinilai ya, tidak dinilai, artinya masih najis dan najisnya masih mughallazah, itu begitu ya. Maka kalau begitu harus zatnya dulu dibersihin, zatnya dulu dihilangin. Maka kalau yang kayak begitu tuh ngebersihinnya harus dengan air yang mengalir ya, dan itu juga tentunya kalau pada benda yang gampang diangkat tuh begitu ya. Ya untungnya sih di kampung kita udah jarang nih anjing yang keliaran-keliaran gitu ya. Kalau kayak musola kita begini nih, dimasukin anjing, terus anjing sampai berak lah begitu misalnya di sini gitu, waduh repot bener tuh bersihinnya begitu ya, karena memang apa iya dah ubin dah begini cakepnya kita harus bongkar dulu gitu kan, kagak mungkin begitu ya kan, susah banget rasanya begitu. Tapi itu memang udah menjadi aturan begitu ya, bahwa ya ubin kayak apa kayak harus dialirkan airnya itu ya. Kalau tadi itu najis hukmiyah ataupun najis mutawasitoh lainnya, anggaplah misalnya tai ayam gitu ya, itu sih agak lebih mudah ya, walaupun di ubin kayak begini, kayak tadi polanya kayak gitu tuh, itu gampang. Kalau najisnya najis mughallazah tuh ya, kencing anjing ya, kotorannya dan lain sebagainya, masya Allah ya, luar biasa sekali susahnya itu kalau begitu. Tapi kenapa Allah membebani sedemikian itu ya? Yang pertama, kita memang kudu berhati-hati ya. Kalau Allah sudah menetapkan hukum, tidak ada jalan lain bagi orang yang bertakwa adalah harus mentaatinya dan menjalankannya. Berat, oke, silakan berat, tapi bagi orang yang bertakwa sebagai bagian daripada keimanan kita kepada Allah, jalanin tuh cara mencuci anjing ya, najis anjing, najis babi yang berat tadi tuh, begitu caranya ya. Harus taat, harus ikuti ya. Jangan bikin alternatif ya, hukum alternatif. Bagaimana caranya? Yang penting mah ya tempatnya bersih, wangi ya. Ya, yang penting tempatnya bersih dan wangi. Oh, itu nggak bisa ya. Untuk bersih dan wangi mah gampang kalau begitu, semprotin aja minyak wangi yang bagusan begitu ya kan. Apakah itu mencukupi? Jauh ya, itu bukan aturan yang Allah buat ya. Kalau itu digunakan sama saja bohong. Sewangi apapun tempat dari kotoran yang terkena najis babi atau anjing atau najis mughallazah yang lainnya, kalau tidak menuruti aturan yang agama tetapkan ya nggak bisa ya. Ya pokoknya seberat apapun cari yang kemungkinan caranya tetap menggunakan cara yang agama ajarkan ya, itu begitu. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fi tathirin najasati, di dalam sucinya najis, wurudul ma'i ya, datangnya air. Binafsihi, dengan sendirinya, au biiradihi, atau didatangkan. In kana qalilan, jika airnya sedikit ya. Fa in waradat alaihi, apabila najis yang datang kepada air tak najasa, maka air itu menjadi najis bimulaqatiha, dengan cara ya bertemunya najis tadi kepada air. Nih ya, ada air segini nih, seember juga boleh lah, yang penting kurang dari 2 kulah, ada najis celebin di sini, jereng ya kan. Berarti kalau begitu semuanya nih najis jadinya ya, malah makin banyak jadinya kalau gitu najisnya. Nah yang benar kalau memang airnya sedikit, nah ini air yang dituangin gitu ya, biar air yang mengalir kepada benda yang terkena najis. Yang paling baik tuh memang caranya harusnya seperti itu ya.
Kalau yang dimaksud dengan binafsihi itu air mengalir dengan sendirinya, yang paling gampang ya contohnya di kali dah tuh ya. Kalau ada kali, sungai yang airnya bersih ya, lalu apakah kita misalnya baju, kain atau apa terkena najis ya, udah aja rendam di situ ya. Kalau daerah tersebut memang dekat lumpurnya, aduk-aduk aja udah ya. Kalau najisnya najis mughallazah dengan lumpur yang ada di dalam kali tersebut dan airnya mengalir, sudah ya, gampang. Sekali lagi yang penting tadi tuh ya, zat najisnya sudah hilang terlebih dahulu ya. Kalau zat najisnya masih ada, baunya masih terasa di endus gitu, warnanya masih kelihatan, ya itu namanya belum bersih, sekalipun sudah ratusan kali direndam di air yang mengalir ya. Makanya untuk najis mughallazah itu zat najisnya dulu harus dihilangkan. Nah, semua najis pokoknya caranya itu adalah dengan cara mengalirkan air yang datang kepada najis sehingga air tersebut membawa najis. Maka nih di rumah ya, tolong kasih tahu istri atau pembantu yang ditugaskan untuk mencuci. Yang pertama, kalau yang paling baik nih, baju yang najis dipisahkan dengan baju yang bersih, yang tanpa najis. Ingat, bedain kotor dengan najis ya. Najis itu kotor, tapi kotor tidak selalu najis gitu ya. Mungkin badan kita karena kerja di bengkel tuh ya kan kotor tuh, itu bukan najis. Hitam iya, itu karena oli, karena minyak, itu hitam iya, tapi bukan najis. Kerja di tanah ya, gali apa segala macam, warna tanah coklat, itu mungkin kita bilang kotor, tapi itu bukan najis. Itu begitu. Artinya itu dicampur dengan baju yang bersih yang lainnya nggak jadi masalah. Tapi celana anak kita ya yang terkena najis, walaupun kelihatannya bersih, itu najis, mempengaruhi ya baju-baju yang lain yang terkena najis dari ya celana anak kita yang ngompol, yang pipis dan lain sebagainya begitu. Maka kalau mencuci ya, pisahkan tuh baju-baju yang suci yang hanya kotor saja dengan baju-baju yang najis. Kalau mau dicuci bareng, maka yang ada najisnya bersihin dulu dari zat najisnya dengan air yang mengalir ya, dari keran begitu, kucek sehingga tidak ada lagi najis. Nah, baru nanti campur dengan yang suci ya, dengan yang kotor doang. Kalau seandainya memang mau digiling di mesin cuci, itu baju pada dasarnya suci, cuman kotor gitu ya, tapi nggak najis gitu. Beda ya, celana baju anak kita yang masih ngompol ya, lalu kita celep bareng tuh di mesin cuci dengan baju-baju yang lain, maka seaduk-aduknya mesin cuci semuanya menjadi najis. Kalau begitu ya, maka bersihkan dulu. Nanti kalau seandainya nyucinya dengan cara yang benar tuh begitu, kalau kita punya mesin cuci otomatis yang bisa ngeringin sendiri, itu nggak jadi masalah ya, karena udah airnya udah kotorannya itu yang keluar cuman kotor namanya, bukan najis ya. Tapi kalau antara baju najis dan baju kotor dicuci, wah itu lebih berat lagi, harus mengalirkan air ya, sehingga betul-betul ya semua baju yang terkena campuran tadi itu semuanya basah semuanya, lalu betul-betul ya peras begitu ya, sehingga tidak nampak adanya najis ya, baik secara hukmiyah maupun secara ainiyah. Itu begitu. Agama termasuk bewel nih, kalau saya bilang begitu, agamanya jadi bewel nih untuk urusan najis begitu ya. Kenapa? Karena najis adalah kotoran yang tidak diperkenankan ada pada diri hamba yang sedang atau yang akan berhadapan dengan Allah dalam proses peribadatan, khususnya sholat ya. Maka
sebagai umat Islam, ya, semodern apapun zamannya, belajar air dan belajar najis wajib gitu. Orang bilang, orang Amerika, orang Eropa udah sampai bulan, kita masih belajar najis aja, kita masih belajar air aja, ya kan? Ya, kita belajar air, kita belajar najis, bukan lagi sampai ke bulan. Tuh, ya. Penerbangan kita tuh nanti sampai ke Tuhan sono, lebih tinggi lagi. Kalau seandainya pakaian kita, tempat kita, ya, badan kita najis, maka kita nggak bakalan sampai kepada Tuhan. Ya. Kan sholatnya orang mukmin dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kalau orang-orang lain kan sampai penerbangannya cuma sampai bulan doang, ya kan? Carilah planet yang paling tinggi, apalah begitu misalnya, sekarang sudah dijangkau dengan alat teknologi yang paling modern begitu misalnya. Tapi orang yang beriman melampaui itu, ya, penerbangannya melampaui bulan, melampaui bintang, melampaui langit, terus bertemu dengan Tuhannya. Dan ketika bertemu dengan Tuhannya itu, proses jalannya itu tidak boleh disertai dengan najis. Itu yang jadi masalah. Ya, kalau masih ada najis, ya, betapapun cara dan tata cara segala macam dengan sholat yang sangat luar biasa khusyuknya, dengan surat yang luar biasa panjangnya, tetapi ada najis pada, ya, sekitarnya, tempatnya, pakaiannya, badannya, akan menjadi sia-sia, ya, ketika beribadah dilaksanakan tapi badan bercampur dengan najis itu di situ, ya. Jadi kalau kita orang dibilang, orang udah sampai bulan kita masih belajar air, kita belajar najis untuk melampaui bulan gitu, karena kita akan bertemu dengan Allah sebagai Tuhan kita, itu begitu. Falau tahara inaan, maka jika seseorang mensucikan bejana, adaral ma'a ala jawanibihi, maka hendaknya ia, ya, memutarkan air di sekeliling wadah tersebut, ya. Ini gelas ini namanya inaan nih, ya. Kalau mau dibersihin, ya bersihin tuh di sekitar jawanibnya, sekelilingnya gitu, diguyurin begitu. Ammal ma'ul kathiru, adapun air yang banyak, fala farqa, maka tidak ada beda, fihi, pada air tersebut, baina kaunihi waridan, ya, antara keadaannya ia yang datang alal mahalil mutanajis, atas tempat yang terkena najis, aula atau tidak. Jadi airnya banyak nih, ya, bendanya masukin ke air nggak apa-apa, ya, atau airnya diguyurin ke tempat yang najis juga bisa juga, dengan syarat airnya harus banyak gitu, ya. Yang gampang tuh kali, sungai yang bersih, danau yang bersih, ya, terus nyuci benda yang najis di situ, airnya juga mengalir, nggak jadi masalah, ya. Nah, inilah hal yang penting untuk kita ketahui, karena memang ini berkaitan dengan proses peribadatan, ya. Jadi kita nggak bisa membandingkan teknologi yang canggih udah sampai ke bulan, kita masih berbicara tentang najis dan air. Kita lebih tinggi daripada itu, karena kita butuh proses peribadatan, dan beribadah ini, ya, berlangsung pengaruhnya baik di dunia maupun di akhirat. Maka apa yang dipersyaratkan oleh agama, ya, itu tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa dianggap main-main, supaya, ya, sholat kita khususnya itu menjadi baik dan benar atau dianggap sebagai sholat yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin siratal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.